Saya doakan mudah-mudahan Anda suatu hari punya negara. Ya, terus ya bolehlah sistemnya apa saja lah monggo, tapi mudah-mudahan Anda punya negara ya. Kasihan belum pernah punya negara Anda. Mudah-mudahan nanti ada presiden ya, ada menteri, gitu ya. Mudah-mudahan ada wakil-wakil Anda nanti, jadi ada parlemen, tidak tahu di Senayan apa di mana gitu ya. Pokoknya Anda punya wakil-wakil rakyat. Ya. Saya doakan mudah-mudahan Allah akan membimbing Anda semua menuju satu bentuk di mana Anda benar-benar punya negara, pokoknya punya bentuk lah. Terus punya presiden, kan Anda belum pernah punya presiden. Saya tidak tega juga lama-lama. Yang sekarang yang terkesan. Jadi tak doain mudah-mudahan Rasulullah benar-benar dipakai di Indonesia ajaran-ajarannya. Artinya mudah-mudahan Islam itu suatu hari datang ke Indonesia ya. Mudah-mudahan Al-Quran akan dijadikan kitab utama dari kehidupan orang-orang yang nanti beragama Islam ya. Kalau sekarang ini masih terkesan gitu ya. Setelah jadi, Tuhan bilang, sudah kamu masukkan seluruh unsur jagat raya di dalam diri Adam. Terus diteliti lagi, semua yang pernah ada di jagat itu unsur zat dasarnya ada di dalam Adam. Apa saja ada di dalam Adam. Jadi hendaknya engkau tahu bahwa engkau itu makhluk yang paling sempurna. Apa saja ada dalam dirimu. Jadi jangan mau ditipu oleh siapapun, kecuali mempelajari dirimu dan mengembangkan seluruh potensimu yang luar biasa itu, melebihi jin, melebihi malaikat, melebihi banujan, melebihi macam-macam yang lain. Termasuk tidak usah takut sama Dajjal, tidak usah takut sama siapapun, karena kamu hibrida baru yang luar biasa lengkap. Begitu lengkap diteliti, Tuhan bilang ya sudah saya verifikasi, sudah oke. Oke, sekarang taruh sini, kata Tuhan. Sekarang saya akan tiup roh. Akan aku tiupkan rohku ke dalam tubuh Adam. Kemudian disitulah peristiwa wahing yang pertama di dalam kehidupan. Ini gurung tahu gurung lagi. Ini Pak Ju mantuk-mantuk ini. Jadi begitu ditiup oleh Allah, set kepalanya, terus mulutnya Adam ini baru yang hidup kepalanya dok. Alhamdulillah, mulutnya ada mengucapkan Alhamdulillah. Semua malaikat mengucapkan Yarhamukallah. Terus Adam mengucapkan lagi Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi masih nggak cecer gini, hanya kepalanya tok yang hidup. Terus Tuhan meniup lagi, Alhamdulillah, Yarhamukallah, Yahdikumullah. Terus hidup dadanya dan perutnya. Jadi pertama intelektualitasnya yang dihidupkan, yang kedua spiritualitasnya yang dihidupkan, wahing yang ketiga yang dihidupkan adalah syahwatnya dari bawah perut ke bawah. Dari mana ini bukunya? Kafir menengah kan aja melo-melo. Gitu mas kalian ya. Saya ceritakan ini supaya Anda tahu. Nah, kemudian anak Adam turun temurun. Dalam wayang disebut anak-anaknya Adam dan cucu-cucunya Adam disebut Sang Hyang. Jadi kalau Sang Kuryang itu Sang Guru Hyang. Jelas ya? Sang Guru Hyang. Jadi Anda jangan salah sangka kepada berita pop mengenai Sang Kuryang. Harus Anda pelajari. Di sini tidak ada Sunda, tidak ada Jawa. Jauh lebih tua daripada Sunda Jawa, yang merupakan sentimen 6 abad terakhir sekarang ini. Kita ngomong sesuatu yang lebih universal, yang lebih sejati. Nah, ada Sang Hyang Sis, Nabi Sis kalau dalam Islam. Sis ini punya anak Yazid Anwar, Yazid Anwas. Yang satu menurunkan manusia yang diasuh oleh Semar, yang satu diasuh oleh Togop. Nah, gampangannya gitu. Ini boleh Anda sebut simbolisme, boleh Anda sebut beneran. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda bukan itu terserah mau percaya atau tidak. Tapi saya ingin katakan sama Anda, setelah ada akselerasi populasi dari Adam ke anaknya, cucunya dan seterusnya,
Kelengkapan-kelengkapan itu kemudian terdistorsi, ada yang A, B, C, D, E, F, G lengkap, ada yang bangsa yang kemudian yang tumbuh cuma A, B, C tok, ada bangsa lain cuma D, E, F tok, ada yang C, D, E tok. Nah, saya ingin bilang sama Anda bahwa manusia Nusantara ini adalah satu-satunya bangsa yang tingkat kelengkapannya paling tinggi di antara semua anak cucu Adam. Anda tepuk tangannya menunjukkan bahwa Anda tidak yakin-yakin amat dengan pernyataan saya, betul enggak? Terserah, enggak apa-apa. Tapi masukkan itu menjadi filemu untuk supaya kamu tahu suatu hari, iya ya, saya lengkap ya saya. Gini bisa, gitu bisa. Pas sembayang, pas nyolong. Ya kan, pas korupsi, pas umroh gitu kan. Pokoknya ada seksi masing-masing gitu kan. Nah, pokoknya Anda punya kelengkapan yang luar biasa. Coba pelajari genetik, ginekologi, coba pelajari sosiologi, pelajari antropologi. Anda lihat kelengkapan Anda. Kenapa Anda terpuruk? Justru karena Anda lengkap. Dan sudah 6 abad ini tidak bisa memaintain kelengkapannya, tidak bisa menjadi subjek dari dirinya sendiri. Mending orang cuma dagang soto, konsentrasi ke soto jadi besar, daripada Anda bisa apa saja, dagang soto bisa, ngojek bisa, makelaran bisa, akhirnya nggak jadi semua. Nah, itulah bangsa Indonesia. Wong bikin negara kok ikut pasar bebas. Lo kalau pasar bebas nggak usah negara, ayo bebas aja. Pasar bebas kok nganggo negara. Gunanya negara itu untuk membatasi pasar bebas supaya tidak menghancurkan rakyatnya. Maka harus ada regulasi ekonomi, harus ada pengaturan harga, harus ada pembatasan impor dengan berpedoman supaya petani kita sendiri harus ditumbuhkan. Wong berambang gak ono, delik gak ono kok malah impor. Mestinya kan menumbuhkan kemampuan kita sendiri. Gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, solusinya tadi ternyata Sukosrono Sumanti tidak mampu. Kita harus ngomong mengenai kemungkinan dari kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi dari kita. Maka sekarang ada nggak yang ingin bermimpi ditemuin oleh Rasulullah? Hampir semua kan. Sekarang kalau nggak Rasulullah, cuman yang datang cuman Amr bin As mau tak? Wes nggak Amr bin As wes Gus Dur wes mau tak? Mau. Udah lah, nggak usah Gus Dur, Mbah Surip wes, alhamdulillah wes. Mbah Surip wes. Ditemani Mbah Surip seneng tak Mas? Saya nggak ngomong Rasulullah, nggak ngomong Mbah Surip, nggak ngomong. Yang ingin saya omongkan adalah, betulkah Anda tidak hidup bersama mereka lagi? Betulkah mereka tidak bersama kita lagi? Mereka tetap bersama kita. Masalahnya Anda tidak pernah dididik untuk mengembangkan kepekaan dan pengetahuan untuk kontak dengan mereka. Betul tak? Kalau Musa ngomong gini katanya kelme, tapi cita-citanya ditemui Rasulullah. Akhirnya itu Rasulullah betul bukan ya? Terkesan seperti Rasulullah. Iya. Kalau memang Rasulullah bisa menemuimu, kamu juga harus mau membuka kemungkinan bahwa yang bukan Rasulullah juga bisa menemui kamu. Lepas dari itu halal atau tidak. Karena ada 3 macam orang yang katanya sudah meninggal tapi bisa ketemu sama Anda. 1, karena kualitasnya lulus, dia kapan saja bisa menemui Anda. Nomor 2, yang oleh Allah dibilang tidak lulus tapi masih punya kemungkinan untuk melakukan mengulang, sehingga dia mencoba meneliti lagi dan melakukan deteksi lagi. Yang ketiga adalah orang yang sudah pasti tidak bisa mendapatkan jatah untuk datang ke kita lagi, tapi dia memaksa karena dia tidak pernah puas di dalam hidupnya. Nah, itu yang disebut hantu. Itu yang disebut yang ganggu di rumah Anda. Itu yang disebut di pojok-pojok sana, di bawah pohon. Itulah mereka orang-orang yang tidak punya hak untuk kembali ke kita, tapi mereka terus memberontak karena roketnya ketika meninggal itu ke sana, dia akan tetap ke sana. Nah, 3 orang pojok takon ini dari kitab apa aja? Ya kitab mbahmu.
Anak kita apa sebenarnya percaya jebul, nggak percaya buaan. Nah, terakhir ini teman-teman sekalian, dari seluruh kemungkinan, karena Sukosrono Sumantri sekarang Tiwi Kromo saja, Kresno Duto saja itu belum tentu efektif untuk keadaan Indonesia sekarang. Terus siapa yang mau Tiwi Kromo itu Anda menjadi seolah-olah besar, terkesan raksasa. Jadi negosiasinya gagal, Kresno keluar dari keraton Astina, terus dia keluar menjadi raksasa besar, kan gitu kan? Nah, ketakutanlah si Duryudono dan adik-adiknya yang 99 orang, akhirnya dia mau menuruti rekonsiliasi dengan Pandawa. Nah, sekarang kan Pandawa sedang terusir dan dia sedang ada yang berjudi, ada yang terkapar-kapar di hutan dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekalian, sekarang ini adalah saat di mana Anda tidak peduli Anda tahu apa tidak masalah di Indonesia. Tidak peduli apakah Anda ini orang Indonesia atau bukan. Tidak peduli apakah Anda ini setuju sama pemerintahan atau tidak. Tidak peduli apakah Anda ini suka menjadi bangsa Indonesia atau tidak suka saat ini dengan fakta-fakta yang seperti ini. Tidak peduli apapun perasaan Anda dan pendapat Anda. Tapi ada satu yang pasti. Sekarang ini Anda harus merenung dan siap mengambil keputusan-keputusan yang mendasar dalam hidup Anda. Jangan lewat waktu. Apa itu masalah keluargamu, masalah dirimu, masalah bangsamu, tapi sekarang adalah saat di mana harus menyiapkan diri untuk mengambil keputusan-keputusan mendasar. This is about a time. 28, 29 my age. Ya. Jadi jangan ada, ini sekarang big deal ini. Your life is a real big deal sekarang ini. Pikirkan kembali semua urusanmu dan jangan sekilas-sekilas. Sekarang ini Anda harus mengambil keputusan. Ya, keputusan Anda boleh salah, boleh tidak salah. Tidak penting apakah itu efektif atau tidak, tapi Anda harus jujur dan tegas kepada urusanmu. Itu masalahnya. Nah, gelombangnya sekarang semua begitu. Tadi saya bilang sama Mas Wan, ini sedang ada energi yang sangat bagus turun dari langit malam hari ini. Anda rasakan, Anda sehat di dalam sakit Anda sekarang. Anda jernih di dalam keburaman Anda. Rasakan aja. Anda sekarang penuh semangat di dalam keputusasaan Anda. Jadi fakta Anda sebenarnya fakta yang menggelisahkan, tapi kok rasanya kok saya kok oke ya gitu. Ya, rasakan. Sekarang sedang turun itu, dan Anda dibantu Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Saya melakukan itu. Jadi tanggal 28 September di Kadipiro saya akan nanggap wayang. Wayangnya bukan wayang seperti yang pernah Anda tonton. Dan wayang itu tidak seperti yang penghargaan UNESCO. Wayang itu bukan budaya folklore lisan. Wayang itu budaya sastra teks. Jadi wayang nanti di Kadipiro 9 jam dari setengah 8 sampai jam 5 subuh. Itu tidak bisa dikurangi satu kata pun. Fix seperti itu. Wiritannya atau mantranya sekitar 1 jam. Untuk apa? Loh kok Cak Nun kok wayangan? Saya diperintah Allah untuk menjadi manusia Jawa. Saya tidak berani membantah. Dan kewajiban saya adalah mempelajari nenek moyang saya, mempelajari filosofi bangsa saya, supaya berguna untuk orang-orang seluruh dunia. Kalau saya Lombok, saya harus menjadi Lombok yang benar-benar Lombok, supaya saya berguna untuk gado-gado, berguna untuk lontong balap, berguna untuk yang lain. Betul tak? Jadi jangan salahkan kalau saya mendalami kelombokan saya, mendalami kejawaan saya. Dan jangan takut saya menjadi Jawa terus tidak Islam. Siapa bilang Jawa sama Islam itu sesuatu yang berbeda? Wayang itu 9 jam.
Yang saya ambil adalah lakon yang belum pernah dipentaskan oleh siapapun, yaitu Seno Suci, bukan Bimo Suci. Seno Suci. Loh, untuk apa wayangan? Loh, ini sama dengan kalau NU Istighosah. Kok ruwet sampean? Sama dengan sampean silo esok-esok ala Gusti Allah utang kula mboten saged mbayar. Ayo padha karo iku. Niatnya cuma itu. Jangan ngomong klenik ya, jangan ada yang ngomong klenik. Kecuali Anda bisa menjelaskan kepada saya apa kata klenik itu. Apa artinya klenik? Who can explain that? 29 my age. I am from the birthday of Jombang. Apa artinya klenik? Klenik itu apa artinya? Terangkan secara epistemologis. Ayo siapa? Itu bahasa Jawa, bahasa Kawi, Sanskerta modern, Sanskerta kuno, Arab, Urdu, Swahili, Latin. Bahasa mana itu klenik? Kenapa kamu selalu keluar dari mulutmu kata yang kamu sendiri tidak pernah mengerti? Kamu harus belajar kepada kita untuk ngerti kata klenik. Jadi jangan tuduh-tuduh orang klenik dulu. Klenik tidak klenik, letaknya tidak pada bendanya dan peristiwanya, tetapi dalam cara berpikir dan niat di hatinya, betul enggak? Sak kace bawa menyan semua ngobong, bul boleh enggak? Boleh ngobong menyan gak oleh. Sing gak oleh ngomong gasmu ini. Kan enggak boleh. Ngobong menyan kok enggak boleh. Menghormati bendera boleh enggak? Loh ngene tok gak oleh itu. Yang enggak boleh itu menuhankan bendera. Nek ngene masa menuhankan sih, Rek? Ini kan menghormati kesepakatan nasional bahwa kita ini berjamaah sebagai satu bangsa gitu loh. Bukan benderanya, bukan kainnya. Masa kita menghormati kain? Emang kamu haji tawaf itu menyembah Ka'bah? Kan enggak. Kamu cium Hajar Aswad karena kamu menyembah Hajar Aswad? Karena kamu seneng nyium batu? Ngapain jauh-jauh ke Mekah seneng nyium batu? Cari di sungai di belakang rumah. Ambung ono benesuk. Ulet-uleten kono. Jadi banyak orang yang pikirannya tidak bisa jalan, tidak mengerti bahwa sepak bola itu permainan gitu loh, Mas. Allah mengatakan innamal hayatud dunya illa laibun walahun. Jadi permainan itu enggak apa-apa asal jujur dan serius. Kalau diurusin benar sepak bola itu kan ya permainan. Namanya juga permainan, jangan dituntut dengan parameter yang bukan permainan. Ini kan dulu sudah saya pernah bilang, si Beben ini kan juara Asia ini waktu umur 16 tahun. Bulu tangkis. Nah saya itu jago bulu tangkis sampai umur 13 tahun. Setelah itu saya tidak mau lagi main bulu tangkis karena saya anggap itu bukan olahraga, itu penganiayaan. Lah ya apa? Saya lari ke sana gara-gara dia kasih kok ke sana. Terpaksa saya ke sana. Dia lob, saya terpaksa begini. Wah, begini. Kamu memaksa saya kamu ya? Gitu. Saya ini mau olahraga. Kamu nyuruh saya lari ke sana terus main netting gini. Semau-mau saya, mau netting, mau lob, mau apa. Kalau kamu yang ngatur saya, nggak mau, akhirnya saya main bulu tangkis. Kan gitu. Loh, jadi ngerti ya bedanya permainan sama. Jadi kalau orang nggak ngerti empan papan, nggak ngerti makom, tidak mengerti tempatnya, itu sama dengan orang ngukur airmu berapa meter. Loh, ya apa banyu kok berapa meter? Ya berapa liter nek banyu itu? Kan gitu. Banyak loh orang yang nggak ngerti bedanya satuan-satuan. Nah sepak bola itu jangan dimarahi. Nggak ada nabi yang main bola, tapi nggak apa-apa main bola. Meskipun lucu, nabi-nabi yang gowo ya cekikian. Nabi Musa itu loh. Nabi Musa itu badannya kecil, tapi atos kayak kecil ini, kayak si kafir liberal ini. Sehingga dia ditakuti. Nabi Musa itu kecil tapi kok hebat melawan Fir'aun, sehingga ditakuti oleh Raja Arkia pada waktu itu. Terus Raja Arkia gimana ya caranya supaya bisa merayu ada seorang sakti Mandraguna namanya Resi Baluma. Resi Baluma ini yang kira-kira bisa mengalahkan Nabi Musa.
Nah, Baluma ini didatangi oleh 6 orang yang membawa emas berkilo-kilogram, permata, berlian segala macam. Kalau kamu kamu diminta untuk menolong Raja Arkia, kamu dikasih hadiah ini. Si Baluma dia bilang, loh saya pertapa, saya tidak butuh dunia. Ya, terus 6 orang ini kalau tidak berhasil merayu Resi Baluma, dia akan pulang dipenggal kepalanya oleh Raja Arkia, gitu kan? Maka dia kemudian cari cara, dia temuin istrinya Resi Baluma. Istrinya seneng dikasih emas permata segitu banyak. Terus Balumanya ngelihat istrinya dikasih, bilang gini, ya tapi saya memang dari dulu ngajak istri saya itu sengsara terus. Ya sudah, enggak apa-apalah sekali-sekali dia supaya seneng. Nah, kalimat dia itu membuat dia batal pertapaannya, sehingga iman dan ilmunya Resi Baluma ini oleh Tuhan dimasukkan ke anjing yang namanya Kitmir atau Ar-Rokim, dan anjing itulah yang menjaga Ashabul Kahfi, karena Ashabul Kahfi adalah 6 orang ini tadi. Menurut cerita nih, saya kan waktu itu ngawal. Saya sudah kasih tahu Resi Baluma, belum sampean, belum. Tapi saya tidak menyangka bahwa 6 orang ini akan nemuin istrinya, itu saya kecolongan. Udah akhirnya sudah tidak apa-apa lah, akhirnya Resi Baluma dihukum, imannya dan ilmunya dimasukkan ke dalam Kitmir. Nah, ini dramanya sedang kita kerjakan yang berjudul Kekasih Anjing. Selama ini kita sebut tafakur anjing. Saya takut kepada orang yang takut kepada bahasa Arab, sehingga saya universalkan dengan judul yang tidak pakai tafakur tapi Kekasih Anjing. Bagi semua yang merasa menjadi kekasih anjing, silakan nonton pada tanggalnya nanti. Karena anjing di situ adalah, karena gini, semua orang yang mulia di dalam sejarah, begitu dia masuk pintu gerbang surga, selalu anjing yang mengawalnya. Begitulah Raden Puntawijaya. Begitulah Allah mengampuni seorang pelacur yang ketika dia kehausan mengambil air hanya sedikit sekali, mau dia minum, tiba-tiba datang anjing menjulur-julurkan lidahnya karena haus. Dia berkorban tidak minum untuk dirinya si pelacur ini, tapi dia kasihkan anjing. Begitu anjing itu menjadi hilang hausnya, Allah mengampuni dosa pelacur ini karena dia memberi minuman yang sangat dia butuhkan kepada si anjing. Jadi sekarang, wahai wanita, jadilah pelacur. Melacurlah. Nanti setelah 10 tahun carilah seekor anjing yang sedang kehausan dan berilah dia minum. Gitu. Ini nek kiai gendeng ngomong ngomong kemana? Anjing itu bapaknya Sang Goryang, Sang Guru Hyang. Oke. Ya, itu sangat tidak mengherankan. Jadi Anda jangan pakai frame Anda lah kalau memahami hidup ini. Belajar terus lah, framemu bisa berubah tiap. Dan sekarang ini in about time to change. Anda harus mulai mengambil keputusan supaya Anda bisa menghancurkan dirimu yang sekarang menjadi dirimu yang besok. Relakan beras, nggak apa-apa kehilangan beras karena jadi nasi. Itu loh yang disebut yaumul qiyamah, itu adalah kehancuran beras, kebangkitan nasi. Banyak orang takut kehilangan beras, maka tidak pernah dapat nasi. Ngerti ya? Sederhana sekali. Banyak orang takut kehilangan beras, akhirnya tidak pernah dapat nasi. Jadi Anda jangan takut, yang namanya ruwatan dalam bahasa itu artinya penghancuran, tahluka dalam bahasa Al-Quran. Penghancuran. Kamu harus berani menghancurkan dirimu yang hari ini supaya engkau menjadi dirimu yang besok pagi. Kalau kata Krishnamurti, engkau mati setiap detik dan engkau lahir pada detik berikutnya. Ngono lho rek ceritane rek. Nah, jadi dan ini waktunya sangat strategis untuk itu, Mas. Sambil nanti saya akan melansing dibukanya Quran kuno yang ada di tangan saya untuk diupacarakan bahwa kita ingin menjalankan amalan untuk memelihara Quran sing wis protol-protol, Mas. Quran tulisan tangan yang kuno banget lah gitu ya. Nah, terakhir sekali saya kembalikan kepada
Juggernaut. Siapakah yang akan jadi Krishna duta? Dan apakah itu merupakan solusi bagi masalah-masalah di Indonesia? Apakah diperlukan seorang raksasa di Indonesia? Saya cuma mendoakan mudah-mudahan gini, apapun keadaannya, hidup Anda diberi kemudahan oleh Allah. Di semua urusan Anda, sehari-hari pagi dimudahkan. Siang agak sedikit sulit, tapi kemudian diberi kemudahan yang lebih besar. Menurut Rek, ojo mudah terus nggak enak. Hidup tuh gitu. Jadi nggak boleh masuk terus, harus masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Itu sifat kehidupan. Tapi kan konsepmu nggak melebu terus lah, ya jebol. Supaya bisa masuk harus keluar, kan begitu. Jelas ya. Nah, bagaimana saya gini aja nggak paham? Hah? Ya iya. Kalau Anda tidak mau keluar, tidak bisa masuk. Tapi kan konsepmu kan masuk dok. Nah, itu salah ndek kuno itu. Jadi tidak hanya mudah, tapi juga kemudahan itu justru pada momen tertentu dibangun oleh kesulitan. Maka innamal usri yusra. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada. Kemudian tinggal kamu mainkan. Nadanya apa? Berangkat dari lagu apa? Gitu loh teman-teman sekalian. Oke. Jadi tolong nanti saat pulang ke rumah betul-betul mendasar ya. Pikirannya mendasar, Anda siap merubah diri Anda. Dan saya sedang mendoakan dengan tanggal 28 dan seterusnya itu agar supaya ini berlaku untuk seluruh Indonesia dan dunia. Karena tidak ada waktu lagi. Saya doakan mudah-mudahan Anda suatu hari punya negara. Ya, terus ya bolehlah sistemnya apa saja lah monggo, tapi mudah-mudahan Anda punya negara ya. Kasihan belum pernah punya negara Anda. Mudah-mudahan nanti ada presiden ya, ada menteri, gitu ya. Mudah-mudahan ada wakil-wakil Anda nanti, jadi ada parlemen, nggak tahu di Senayan apa di mana gitu ya. Pokoknya Anda punya wakil-wakil rakyat. Ya. Saya doakan mudah-mudahan Allah akan membimbing Anda semua menuju satu bentuk di mana Anda benar-benar punya negara, pokoknya punya bentuk lah. Terus punya presiden, kan Anda belum pernah punya presiden. Saya tidak tega juga lama-lama. Yang sekarang yang terkesan. Jadi tak doain, mudah-mudahan Rasulullah benar-benar dipakai di Indonesia ajaran-ajarannya. Artinya mudah-mudahan Islam itu suatu hari datang ke Indonesia ya. Mudah-mudahan Al-Quran akan dijadikan kitab utama dari kehidupan orang-orang yang nanti beragama Islam ya. Kalau sekarang ini masih terkesan gitu ya. Pokoknya pulang dari sini Anda pokoknya mendapat energi yang aneh dari Allah. Kalau Anda seniman, pementasanmu akan segar. Kalau Anda berdagang, kelihatan, ya Allah, tes, jadi. Jadi, gitu. Apa? Jadi apa? Enggak, maksud saya terus gitu loh. Oh, Anda tahu harus dagang ini, Anda harus tahu dagang di mana. Anda harus tahu berapa banyak. Kalau Anda jualan bebek, Anda harus tahu omsetnya. Yang tepat itu jualan jam berapa sampai jam berapa. Boleh enggak sebanyak mungkin bebek Anda sembelih dalam sehari, atau cukup 30 saja sehari. Itu harus punya sitik paningal. Kalau Anda sudah jadi kepala bagian, cocoknya di situ, Anda jangan ingin menjadi direktur umpamanya. Anda harus punya sitik paningal, harus punya penglihatan yang jernih, harus punya ma'rifatul dzat was sifat. Itu kira-kira ya, tapi ya belum pernah ada istilah kayak gini nih. Ya lahir spontan ini. Namanya juga jazz, gitu. Oke, saya kira begitu dulu ya. Yo, ndak bisa Anda bertorikot tiba-tiba terus dapat shortcut. Anda tanya toh klenik itu apa, ya ndak bisa.
Kalau mau pelajari pelan-pelan. Nanti wacana-wacananya kita kasih. Bahkan semua kosakata kan kacau semua mas di Indonesia ini. Apa coba yang tidak kacau? Tadi sudah cerita panjang kalau sama Mas Yuswan tadi. Tapi tidak usah lah ini ya. Yang kacau itu banyak sekali. Keliru kabeh. Yang benar malah yang tidak sengaja. Misalnya Hulk tadi itu. Tidak sengaja malah benar. Ada lagi misalnya majelis taklim. Misalnya ya, contoh aja majelis taklim. Jadi kalau alim itu pengetahuan intelektual. Kalau arif itu pengetahuan intelektual yang menuju spiritual. Jadi orang alim itu seorang scholar intelektual. Kalau seorang arif itu seorang intelektual yang spiritual. Maka pencapaiannya yang arif itu makrifat. Kalau yang alim itu ilmu. Alim, ya'lam, taklim. Jadi kalau majelis taklim itu cocoknya di kampus dan di sekolahan. Kalau yang di majelis taklim yang di tempat Anda di rumah itu seharusnya majelis takrif. Tapi kan itu cuma kata. Kan gitu akhirnya, what is in name gitu. Akhirnya terus saya cerita kemarin karena saya sama teman-teman Merpati, tak ceritain dulu Merpati ketika dibuka kantornya, dia kan penerbangan perintis ya. Dibuka di Makassar, wali kotanya waktu itu Daeng Patompo itu wongnya rotok lali-lali mana kan. Ini jadi saya buka ini. Dengan ini saya resmikan ini kantor Tekukur. Terus ajudannya nyenggol, Merpati Pak, samalah burung juga. Loh kalau kata-kata disama-samain semua dianggap tidak penting ya sudah kalau gitu. Islam boleh, Kristen boleh, Buddha boleh. Kan gitu lah, Daeng Patompo itu gitu, burung juga sama juga. Jadi ada Tekukur Airline ini ono ya. Jadi suatu hari Pak Daeng Patompo mengundang seniman, Arsal, Husni kau ke rumah kau. Kalian ke rumah kau. Itu istriku, ibu wali kota, itu kalau bikin bubur kacang hijau tidak ada lawannya sedunia. Kau datang kan, sore-sore ke rumah, ayo semua. Rasakan itu masakan istri saya. Datanglah 6 orang sore-sore. Pak Patompo sedang makan bubur itu. Dan lupa bahwa dia tadi ngundang untuk makan bubur kacang hijau. Dia habisin itu bubur kacang hijau. Terus seniman, ketua Dewan Kesenian tanya, Daeng, mana buburnya ini? Ibu, buburnya mana? Loh sudah bapak habiskan, kata ibu. Ya sudah beli sana beli. Loh kesini katanya disuruh merasakan hasil masakan istri Pak Patompo. Pokok sekarang beli sama aja burju juga. Ya pingin ini caranya. Itu asik itu, nyeneng gitu nang ini. Gini kan orang Indonesia kan sudah kayak gini semua tak ini. Kenapa ada kayak gitu semua? Arsal, sini Arsal. Kau bikin puisi. Ini ada pertemuan sastrawan se-ASEAN. Saya tidak mau membuka dengan pidato. Aku mau baca puisi. Jangan dipikir cuma kalian yang bisa baca puisi. Aku wali kota bisa baca. Bikinin puisi aja. Terus dikayaknya puisi. Terus pembukaan dibacakan puisi. Yang bikinin Arsal Al-Habsyi. Bapaknya Ustadz Agus Al-Habsyi. Baca puisi. Aku dibaca mas ya. Begitu selesai baca, Arsal sini Arsal. Kau pikir cuma kau yang bisa baca puisi? Kau pikir cuma kau yang bisa bikin puisi? Kamu lihat sendiri, aku bikin puisi, aku baca. Yang membaca ya, saya nggak Arsal ya. Loh yang bikin puisi itu yang dipameri. Iya apa coba? Lah, iki kan kacau ya. Ya itu orang Indonesia sudah sampai ke situ. Makanya baru 29 loh my age. Sudah kacaunya kayak gitu loh teman-teman. Oke. Kekeliruan orang modern itu karena digiring pemikirannya untuk selalu menuju ke sesuatu keadaan yang disebut atau dipersyaratkan oleh standarisasi. Jadi semua distandarisasi. Keistimewaan Indonesia adalah karena tidak ada standarisasi.
Contoh standarisasi itu kalau KFC itu dimanapun ya gitu itu standarisasinya begitu. Ada sedikit variasi-variasi di lokal itu ya, tapi tetap standar utamanya KFC ya begitu, McDonald ya begitu, Pizza Hut ya begitu. Nah, hal-hal tertentu dalam hidup ini harus distandarisasi. Misalnya kalau satu tidak boleh nyuri, ya lainnya tidak boleh nyuri. Misalnya sekarang saya sedang mengharapkan sekali supaya pabrik rokok itu semua dibubarkan. Dan undang-undang melarang impor rokok itu benar-benar dibikin dan ditegakkan sehingga tidak ada rokok lagi di Indonesia. Supaya pikiran-pikiran bahwa rokok itu dapat menyebabkan kanker, maksudnya itu ditegasi oleh pemerintah. Jangan anak orang diiming-imingi sesuatu tapi tidak boleh makan. Ada cewek cantik tidak boleh dikawin, mending jangan ada cewek gitu loh. Jadi sudah pabrik rokok itu dibubarkan, import rokok dilarang gitu loh. Jangan jadi pemerintah bikin peraturan dilarang merokok gini, tapi pabrik rokoknya dibiarkan, terus dia juga mau menerima pajak dari pabrik rokok. Enakmu dhewe ae kon. Duwike kok pangan, wonge gak oleh ngerokok, kan gitu. Ngerti maksud saya? Saya pengennya pabrik rokok dibubarkan. Karena saya perokok. Enak wani bubarno ayo wis. Ayo wis. Kalau ingin, misalnya kalau pabrik rokok dibubarkan dan benar-benar tidak boleh ngerokok, segera akan terjadi. Ngake wong bingung ya, ngamuk bendino wis bojone dikaplok, kepala kantornya ditonyo, di jalan-jalan wis pokoknya gelut ya karena rokok hari. Jadi harapan saya mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan seluruh pabrik rokok di Indonesia dibubarkan. Petani rokok dilarang bertanam tembakau. Gitu. Resikonya terhadap pencipta tembakau silakan tanggung sendiri. Tuhan akan ngomong sama saya, nun ya opo karepe arek-arek iku. Aku lho sing gawe mbako iku. Kok saiki dilarang-larang karo undang-undang negara, wani temen ta ya apa karo aku. Ini saya ngelanjutin Dadang karena Dadang ngomong ironi. Anda harus tahu ya, ironi, parodi, sarkasme ya. Anda harus tahu. Kadang-kadang saya ngomong ada yang upload di YouTube, saya itu sedang sarkasme, Anda pikir ngomong beneran. Karena dunia teater sudah tidak hidup di Indonesia. Ini anak cantik, atau ini Dadang itu ganteng, itu kan bisa diucapkan dengan makna yang berbalik-balik. Dadang itu ganteng loh. Dadang itu ganteng. Ganteng di bolan paling ganteng sampai roh maksudnya karep jane welere kan gitu. Jadi jangan percaya pada kata, karena kata bisa dirubah oleh nada, nada bisa dirubah oleh nuansa, nuansa bisa dibatalkan oleh yang lebih tinggi dan lembut dari itu. Itu loh teman sekalian. Jadi untuk menanggapi Dadang, Anda tidak boleh berhenti pada teks. Anda harus mengerti kenapa dia tulis seperti itu, puisi seperti itu. Anda harus pelajari dia. Dia orang yang sedang enggak, dia orang yang sangat mencintai bangsanya, dia sangat mencintai rakyat Indonesia, dia ingin perbaikan-perbaikan, dan dia selalu sibuk dengan la ilaha, ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini munafik, ini jelek, ini pura-pura gitu ya. Dia daftarin yang tidak-tidak, meskipun dia belum menemukan ilallahnya. Artinya tahu yang tidak, tapi belum tahu yang iya. Dan itu tidak apa-apa, sudah lumayan daripada Anda pura-pura tahu yang iya padahal Anda belum mentidakkan yang tidak. Begitu kebanyakan masyarakat itu enggak mas? Sebenarnya dia belum mentidakkan yang selain Tuhan, tapi dia sudah pura-pura seolah-olah menomorsatukan Tuhan, padahal la ilahanya belum lulus.
Dadang ini konsisten la ilaha dulu, ilallahnya pas, nanti sakaratul maut baru ilallah. Kan selesai toh, beres lah, la ilaha sepanjang hidup. Begitu Israel datang, mungkin pun ilallah baru dia ngomong ilallah. Jadi Anda jangan mengklaim siapa-siapa, karena manusia masih punya kemungkinan beribu-ribu. Nah, termasuk standarisasi tadi. Misalnya standarisasi ini tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari. Di kampus itu Mas Beben, ada ide dengan biaya besar dari departemen untuk menstandarisasi gamelan misalnya. Loh, emang gitar boleh distandarisasi? Gitar aja nggak bisa, kecuali kesepakatan ketika jam gitu ya, ketika ngejam. Tapi do itu kan boleh ada 1000, bisa di mana aja. Jadi kalau gamelan distandarisasi, hilang nyawanya. Sama dengan keris. Lo kalau keris distandarisasi, berarti keris dibikin di pabrik, bisa. Lo keris jangan distandarisasi. Keris itu letak hebatnya pada empunya, bukan pada kerisnya. Bagaimana? Jadi kebudayaan Indonesia tidak terletak pada ekspresi budaya. Hebatnya kebudayaan Indonesia terletak pada pelaku budayanya, pada manusianya. Itulah namanya empu. Karena keris itu bukan yang Anda lihat itu. Yang Anda lihat itu kan besi, diduduk-duduk, kan gitu. Tapi itu bukan keris. Keris itu setelah disepuh oleh empunya. Manusia itu bukan ini. Manusia itu setelah tapel-tapel ini ditiup 3 kali oleh Tuhan dan wahing. Jadi begitu Anda wahing, Anda langsung mengucapkan Assalamualaikum ya Adam. Benar ya? Mulai hari ini ya. Begitu Anda wahing, kelingan Nabi Adam. Karena dia yang wahing pertama. Tapi ya tidak diakui oleh Muri ini. Nah, orang-orang yang berprestasi ini selalu minta dicatat oleh Muri apa Guinness Book of Record. Saya tidak menyalahkan, cuman saya ingatkan aja, Muri adalah lembaga yang belum pernah punya prestasi apa-apa. Lalu Anda akui sebagai orang yang berhak mengakui orang yang berprestasi. Lo orang yang berprestasi itu diakui oleh orang yang lebih berprestasi. Lo kok Anda tergantung kepada yang belum pernah punya rekor apa-apa, malah disahkan untuk mengesahkan rekor Anda. Iki gobloknya menungso modern itu. Wayang ini Mas Andre, saya loncat sedikit ya. Ini nanti yang ngurusin bukan saya maksudnya jangan tanya saya sekarang, nanti setelah 28. Karena yang ngurusi ini seorang calon dokter yang tidak bisa jadi dokter karena tidak ada seorang dokter pun yang bisa menguji dia. Ya gimana coba? Loh, karena dia tidak bisa diungguli oleh dokter yang lain. Karena dia satu di antara hanya 3 orang yang masih menguasai bahasa Sanskerta kuno maupun Sanskerta modern. Untuk menguji dia harus orang yang lebih menguasai bahasa Sanskerta dan bahasa-bahasa lain. Ya cuma dia toh. Kan begitu. Jadi makanya saya bilang gimana sarjana itu kan tidak sah loh Mas. Karena sarjana harus diakui sebagai sarjana oleh yang lebih sarjana. Lah sarjana pertama yang ngelantik siapa? Kok dia sah jadi sarjana? Yang pertama dulu yang ngelantik siapa? Berarti tidak sah kan Mas? Loh sekarang kan untuk jadi S1 dilantik oleh S2, S3 kan gitu. Lah waktu pertama kan belum ada S2, kok bisa jadi S1 kan? Jadi seluruh anak turunnya juga tidak legal secara ilmiah. Iya, bener nggak? Meskipun itu bisa saya eliminir, nggak apa-apa, dulu sarjana pertama yang ngelantik saya. Semuanya aja gampang ya. Itu loh maksud saya Mas Andri ya. Jadi ini contoh dari
apa namanya, standarisasi tadi itu bahaya kalau Anda terapkan kepada semua, termasuk ketika orang mempelajari agama, mempelajari tasawuf, mempelajari kebatinan, mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi, terus dia menjadi kerdil oleh ilmunya itu, karena dia kemudian bertahan pada pengetahuan yang itu, kemudian dia menolak pengetahuan yang tidak seperti itu. Padahal ilmu batin tidak begitu, ilmu rohaniah itu tidak begitu. Ilmu rohaniah tidak ada standarisasinya. Kalau Anda mengatakan ini adalah beben, itu berlaku hanya pada ilmu sosial dan ilmu budaya yang jasad sifatnya. Tapi begitu beben masuk ke dalam dirinya, beben tahu dia minimum dia 5 orang. Beben yang pentas beda dengan beben yang sama Mbak Ina di dalam kamar. Beda dengan beben yang sholat kepada Tuhan. Beda dengan beben yang pergi ke planet-planet lain. Beda dengan beben yang nangis di tengah orang banyak. Beben ada banyak. Jadi tidak ada standar beben. Standar itu perjanjian sementara pada konteks tertentu. Sama dengan juara tidak ada, Mas. Juara kok, ya apa caranya juara? Wis apa wis? Katakanlah Barcelona lawan Real Madrid menang umpamanya ya. Terus dia juara La Liga, ya. Itu berlaku sampai kapan? Sampai tanding lagi kan gitu. Loh kalau langsung disuruh tanding lagi gimana? Jadi setelah dapat piala terus balik ke lapangan lagi, tanding lagi, pasti juara atau tidak? Nah, jadi sebenarnya dia juara atau bukan? Belum tentu. Jadi ilmu rohani beda sama ilmu jasad. Ilmu katon beda karo ilmu kasunyatan. Yang Anda pelajari, yang Anda pakai sebagai cara berpikir ini ilmu katon. Ilmu yang berdasarkan yang kelihatan, jadi yang tadi itu loh, apa yang terkesan itu, yang tampak. Nah, yang harus Anda kembangkan adalah pengetahuan terhadap yang tidak tampak. Jangan percaya kepada mulut, karena mulut itu hanya alat dari hati dan pikirannya. Maka yang harus kamu ketahui adalah hati dan pikirannya, bukan mulutnya, apalagi bunyinya. Maka berita-berita yang Anda terima setiap hari itu adalah, istilah saya, bau kentut. Anda yang harus cari, jangan Anda, oke, rasa-rasain bau kentut itu. Tapi yang harus Anda cari adalah siapa yang kentut sebenarnya. Kenapa kok dia kentut? Kenapa enggak kemarin kok sekarang dia kentut? Apa yang dia makan sehingga dia baunya gitu kentutnya? Kepada siapa sesungguhnya dia kentut? Kan harus Anda cari. Itu namanya kasunyatan. Kalau kentutnya dan baunya tadi itu katon, namanya ilmu katon. Nah, yang harus kita cari kan kasunyatan, itu ilmu sejatinya itu. Orang yang menguasai informasi bukan orang yang membaca informasi, tapi orang yang menjadi sumber informasi. Jadi Anda tiap hari jangan menjadi konsumen. Kalau bisa Anda mengkonsumsi sesuatu, Anda jadikan subjek di dalam diri Anda sehingga Anda menjadi sumber informasi. Selama ini orang merasa asal baca koran, nonton TV, browsing, googling, Anda berarti menguasai informasi. Cari sopo, Anda dikuasai informasi. Betul enggak? Yang menguasai Anda adalah sumber informasi. Terbalik cara berpikirnya semua manusia di era informasi. Makanya saya nyuwun sewu, tidak berarti saya tidak menghargai koran, tapi tidak ada koran di rumah saya sudah 15 tahun. Sejak Soeharto turun hari kedua. Tidak ada televisi kecuali Gigs, Fox, ada MMA, ada kickboxing, itu baru saya tonton. Saya dari kickboxing Badar Hari apa Gokan Saki, sampai kalau MMA, UFC juaranya Bellator siapa, kalau Strikeforce siapa, apal apa. Yang juara 7 tahun Anderson Silva dikalahkan oleh Whitman. Juara kelas beratnya Cain Velasquez. Juara kelas berat ringan sekarang Whitman dari New York. Juara kelas menengahnya sekarang si siapa jenenge musuhe Shogun Rua. Apal kabeh aku rek.
Gitu loh. Itu baru informasi bagi saya karena jelas ki wong gelut ini. Kalau yang sana terkesan gelut. Kelihatannya ini bangsa Indonesia sedang mengalami ngono-ngono itu terkesan. Gitu loh. Aku gak masalah sih dengan itu semua. Jadi nanti pertanyaan Anda saya jawab. Jadi jangan standarisasi ya. Jadi KC ada standarnya enggak? Bahwa KC harus gini, enggak ada, sak karpe. Menungso kok. Dan terbukti sampai jam 3 Anda semua adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang terjamin kejujurannya, orang yang terjamin kebersamaannya, orang yang terjamin kejernihannya. Buktinya sampai jam 3 tidak ada masalah Anda. Dan tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang lebih hebat, semuanya sama satu sama lain karena niatnya baik semua. Dan ini tidak akan menjadi apa-apa juga. Ya gini toh yang tidak apa-apa, mau apa? KC itu baik, tapi kalau KCis itu menjadi munafik. Kalau KCisme untuk parpol tertentu menjadi kemunafikan sistemik. Rawahu dadang. Jadi gitu, jadi makanya standarisasi itu baik untuk bisnis, baik untuk aturan-aturan teknis negara. Tapi dalam kebudayaan jangan sibuk dengan standarisasi. Kalau kebudayaan itu biarkan ilmu barang. Loh, pemahamanmu hari ini harus kamu relakan untuk hancur besok pagi. Karena kamu akan mendapat pemahaman yang baru seperti beras dan nasi tadi. Kebanyakan orang padinya dikekep terus. Akhirnya tidak pernah dapat beras apalagi nasi. Itu loh teman-teman sekalian. Disinilah yang menjadi ciri KC, Ma'iyah dan lain sebagainya. Orangnya merdeka, orangnya bebas. Kesini tidak karena pamrih apa-apa. Kesini karena sedang menyerap energi-energi dari seluruh galaksi, langit dan bumi. Kemudian aplikasinya akan bagaimana, itu soal gampang. Karena Anda menjadi orang yang, kalaupun Anda tidak mampu, Anda adalah orang yang terbimbing. Anda tidak tahu arah, Anda diarahkan oleh Allah. Kan begitu. Anda tidak tahu ngomong apa, Anda dibikin ngomong oleh Allah, karena sesungguhnya yang ngomong itu adalah Allah. Memang gitu. Emang ada yang punya ilmu, emang saya punya ilmu, saya itu baru tahu apa yang saya omongkan setelah saya omongkan kok. Bingung dewe lu, ngomong ngono tak aku mang. Gitu. Sopo sing ngomong ku mang? Sopo nyilih cangkemku ngono? Karena saya tidak pernah mengetahui apa yang akan saya omongkan. Saya tahunya setelah saya omongkan. Itu namanya jazz. Kalau jazz sudah sejak awal 100% diketahui, duduk jazz jenengnya itu pop singer. Kan begitu ya Bang Yo? Kan begitu ya Bang Yo? Oke. Terus jadi nanti kita pelajari karena Andre akan menjadi salah satu dari tim intinya yang harus di Kadipiro, yang harus berpakaian peranaan, jadi harus berpakaian Jawa resmi. Terus nanti ada satu jam upacara dia harus nginang. Nginang itu selama 1 jam nginang, dan saya sudah pasang videonya yang banyak ya. Pas Andre nginang video. Kalau ada orang tanya, loh kok Canun pakai upacara-upacara seperti itu, kok pakai pakaian peranaan Jawa? Dan itu sama aja kalau ke kantor jangan sarungan, itu kan sama aja toh. Kenapa sih kok ruwet? Cuman alasan jangan sarungan ke kantor itu alasannya tidak mendasar, tapi kalau harus berpakaian Jawa tadi alasannya sangat mendasar dan sangat multidimensional. Kan gitu. Loh kok pakai ruwatan? Loh, ruwatan itu artinya kiamat. Yaumul kiamah itu bukan hari kehancuran, hari kebangkitan. Hari penghancuranmu hari ini untuk melahirkanmu besok lagi. Itu namanya kiamah. Dari kata koma yakumu, kiam. Kiam itu ngadeg berdiri, kalau kiamah itu artinya kebangkitan. Nah di Indonesia begitu disebut kiamat, bayangannya kehancuran kan begitu. Kiamat itu bisa berlapis-lapis, bisa sugro, bisa kubro, bisa sedengan, bisa software, bisa hardware. Yang Anda pahami, umum pahami sebagai kiamat adalah kehancuran hardware.
Itu pun Anda baru akan tahu gunung terbesar di dunia itu nanti beberapa tahun lagi. Sekarang sudah mulai ada yang tahu. Beberapa tahun lagi gunung yang terbesar itu akan cungkup atasnya, kapal di atasnya itu akan mencair, dan kemudian gunung itu akan meleleh, akan terjadi pengaruh-pengaruh ke sekitarnya. Gunung itu tidak terletak di Asia. Mau sekarang ilmu kelihatan aja kamu nggak tahu, karena orang tidak pernah menyangka itu gunung kok, teman-teman sekalian. Jadi saya kembalikan ke soal standarisasi dan Dadang tadi, tolong Dadang jangan didengarkan puisinya, tapi dengarkan kenapa dia bikin puisi itu dan apa alam pikirannya sehingga dia bikin puisi seperti itu. Itu ceritanya. Dan Dadang ini penghuni surga. Cuman bukan surga seperti yang sama kita loh ya. Kalau surga dewe. Nah, karena dia bukan tipe manusia, dia bekecot. Lah rumahnya dibawa kemana-mana itu. Jadi saku kanannya itu dapur, saku kirinya itu ruang makan, gitu. Itu kan celonone kewandel kayak ngono itu. Tapi I love him very much ya. Oke, mudah-mudahan dia orang yang mengaku kafir adalah orang yang cenderung muslim gitu kan. Orang yang mengaku muslim adalah orang yang cenderung kafir. Nah, dia terang-terangan saya kafir liberal. Nah, berarti dia lumayan muslim. Terus nanti Tuhan marah, apa kamu ngaku kafir? Tanya Rahman Rahim kok marah. Gitu. Dia berani sama Tuhan kayak gitu, kayak orang Madura itu. Kalau dagangannya tidak laku terus ndangak, cari Rahman Rahim. Masa nggak laku-laku. Akhirnya ngancam, udah kalau sampai 2 hari lagi nggak laku-laku, anak saya mau sekolah nggak bisa bayar, ya sudah sekarang saya tak judi aja. Terus Tuhan khawatir, yo judi, payu gitu. Itu pas Tuhan baik hati. Itu kalau Tuhan pas ya judi ya sakarepmu kono gitu kan. Itu manusia sama Allah itu kan pergaulannya macam-macam ya Mas. Anda juga pilihlah yang terbaik, yang terenak menurut Anda, dan jangan terikat oleh standarisasi. Kebanyakan orang berdoa bahasa Arab gak ono sing ngerti artine. Dan sing donga dhewe gak ero artine. Lah angel Gusti Allah iki apa ngomong apa niku? Kamu ngomong apa? Oh, donga apalan dua. Minta satu aja belum tentu halal. Artinya kan ada pantas-pantasnya tuh Mas. Kalau anak itu taat sama orang tua, minta sepeda mudah dikasih. Kalau anaknya belehar kayak ngono, belunat kayak ngono, minta belum tuh dikasih. Lah kita ini minta banyak sekali sama Tuhan, tidak diukur kita ini bagaimana. Apalagi mintanya bahasanya dia sendiri tidak paham. Kan iku njaluk apa rek? Kamu itu minta apa? Untung Allah itu Maha Pemurah sehingga yang dilihat adalah isi hatinya, bukan bunyi mulutnya. Lu Tuhan mempermudah. Sehingga ketika Zainul selawatan sangat indah dan mengagumkan di Maroko bersama Kiai Kanjung, rektor Universitas Al-Akhwain itu langsung naik panggung. Zainul didekep lama sekali dan diomongin, ditanya bahasa Arab, Zainul meneng. Sekian pertanyaan tidak ada yang dijawab. Akhirnya terpaksa Cak Fuad dipanggil, Syekh ya Syekh, saya atakallam ila man hadha? Zainul sa'as'al gitu ya. Zainul gak paham ya, nanti meneng. Loh ini gak bisa bahasa Arab? Gak bisa, kata Cak Fuad. Loh kok selawatannya bagus? Loh orang Indonesia. Bagus. Orang Arab kalah bagusnya, fasihnya. Sayyidi Abu Bakar hubbukum bil qiyamati dhuharin. Wah. Wah, kagum semua, ternyata gak ero artine. Ya apa Indonesia? Gimana orang Indonesia ini? Untung Allah Maha Pemurah sehingga dia bukakan pintu. Ndak apa-apa kamu ndak paham, yang penting kamu membaca kalimatku, aku senang dan aku cintai kamu, kan begitu. Jadi sudahlah, nggak apa-apa kamu hidupmu itu menghafal Al-Quran kok, ya ndak apa-apa.
mudah-mudahan kamu dapat rezeki juga, karena apa keahlianmu? Hafal Quran. Nudok ngelamar nang kantor nanti hafal Quran. Hafal Quran liwet gak iso, umbah-umbah gak iso, eso-eso piring gak iso, ngojek izin, hafid kok ngojek. Lah ya gimana? Itu loh teman-teman sekalian, oke.